Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, "Demi Allah engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa?" Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir." Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?" Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia Yusuf menjawab, "Aku Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa." Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku." Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa." Dia Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya, seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhanku, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Ya Allah. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para Rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Surat Yusuf, surat 12, ayat 84 sampai dengan 111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.